Saudara muslimin jemaah sholat Jumat Masjidil Muhajirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelaksanaan pada sholat Jumat, terlebih dahulu dari pengurus Yayasan dan Tambahan Masjidil Muhajirin akan menyampaikan beberapa hal pemberitahuan. Yang pertama, penerimaan sedekah jariyah melalui masalah sholat Jumat yang lalu alhamdulillah berkumpul sebesar Rp3.363.000. Untuk itu semuanya kami atas nama segenap pengurus Masjidil Muhajirin mengaturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sedekah jariyah dari para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman yang kedua terkait dengan persiapan datangnya Hari Raya Idul Adha di Masjidil Muhajirin yang insyaallah akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Kami panitia penerima dan penyalur hewan kurban daging hewan kurban di Masjidil Muhajirin mengimbau kepada segala jamaah sholat Jumat Masjidil Muhajirin apabila ingin ikut serta untuk berkorban di Masjidil Muhajirin bisa segera menghubungi panitia, dan telah kami pasang spanduk di halaman terdepan. Dan kami himbau untuk mengikuti program yang dilaksanakan di Masjidil Muhajirin, yaitu berupa kurban kolektif sapi, 1 ekor sapi untuk 7 orang atau jamaah dengan besaran masing-masing Rp3.350.000 yang insyaallah nanti akan kita wujudkan dalam bentuk 1 ekor hewan kurban sapi kurang lebih dengan berat 350 sampai dengan 400 kg. Oleh karena itu kami mengimbau bagi para jemaah sholat Jumat yang memiliki rencana untuk berkorban di tahun 1446 Hijriah ini bisa bergabung dengan kami panitia penerima dan penyalur daging hewan kurban di Masjidil Muhajirin. Bisa menghubungi kami panitia dengan nomor WA yang tertera di spanduk di halaman depan. Juga bisa melakukan transfer melalui rekening yang sudah kami tentukan, dan setelah itu konfirmasi ke nomor WA yang telah ditulis di spanduk.
dalam sholat Jumat pada hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Agus Farhani SPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita sekalian. Sedangkan bertindak selaku Bilal adalah saudara Muhammad Baharul Alam SH. Kemudian yang terakhir kami mengimbau pada seluruh jemaah yang berhadir di Masjid Al-Muhajirin yang berada di samping kiri kanan maupun yang berada di depan untuk terlebih dahulu berkenan masuk ke ruang utama memenuhi slot terdepan yang masih kosong untuk diluruskan dan dirapikan. Kemudian bagi para jemaah yang membawa alat komunikasi berupa handphone mohon dicek untuk di silent atau dinonaktifkan agar supaya tidak mengganggu kehusuan pelaksanaan sholat Jumat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi وبعوث رحمة للعالمين صلاة نفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين وصحبه المؤمنين رحمكم الله. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله insyaallah minas sabirin. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, menyambut awalan kita di siang hari ini di khutbah siang dalam ibadah kita salat Jumat. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan syukur ini menjadi salah satu standar indikator kekuatan dan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan syukur ini menjadi salah satu alat untuk mengukur seberapa besar keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kuat rasa syukur kita, semakin istiqomah kita bersyukur kehadirat Allah, semakin dalam kita mensyukuri karunia Allah, disitulah kekuatan iman berada dalam jiwa kita. Minimal kita mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap hentak nafas kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap syukur dan pujian yang Allah berikan kepada kita. Awalnya dengan kalimat Alhamdulillah. Minimal enzim yang masuk dalam tubuh kita, air yang masuk di dalam tubuh kita, bukan hanya air dan oksigen yang masuk dalam tubuh kita, tetapi kalimat dan thayyibah menjadi energi yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga para jemaah sekalian, di saat kita bangun sebelum subuh memiliki energi untuk sholat sebelum subuh. Di saat kita panggilan adzan berkumandang, kaki tidak berat untuk melangkah ke masjid. Di saat anak-anak kita butuh kasih sayang kita, kita tidak susah untuk memberikan seutuhnya kasih sayang mereka. Kenapa? Karena apa yang masuk dalam tubuh kita diikuti dengan kalimat thayyibah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sidang Jumat pada siang hari ini kami mengambil sebuah ayat firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله
minas sholihin. Ayat ini mengisahkan bagaimanakah sejarah kisah perjuangan seorang bapak menyiapkan putranya yang akan hidup di zaman yang berbeda dari orang tua. Ayat ini mengisahkan persiapan seorang orang tua, persiapan orang tua menyiapkan anak-anaknya ketika seorang ayah berada di dalam kubur, tetapi doa anak soleh tak berbatas dengan tanah yang menghuni orang tua. Ayat ini yang memotivasi kita ketika kita khawatir di usia senja kita, masih adakah anak-anak kita, masih maukah mereka membacakan Quran untuk kita, masih maukah mereka mengirim Fatihah untuk kita, masih maukah mereka berdoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masihkah doa itu akan dibaca oleh anak-anak kita di saat kita berada di dalam kubur? Ayat ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyiapkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mendidik istrinya menjadi soleh, menjadi solihah. Nabi Ibrahim mendidik putranya menjadi anak yang soleh. Lahirlah Nabi Ismail. Maka pertanyaan besarnya adalah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika anak itu sampai pada umur, ada yang nafsiri usia 13 tahun, ada yang nafsiri usia 9 tahun, ada yang nafsiri usia 12 tahun, tetapi para ulama sudah sepakat menyampaikan bahwa usia Nabi Ismail ketika itu adalah usia yang lagi dicintai dan disenangi oleh ayahnya. Singkat cerita, usia remaja. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersama ayahnya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, kalimat dari seorang ayah, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ini nada seorang ayah. Di saat itu nada itu lahir dari Ibrahim setiap tahun berkorban 100 unta minyak. Dan beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jika engkau karuniai seorang anak, nantinya laki-laki ataupun perempuan, jika engkau meminta untuk dikurbankan, maka aku ridho ya Allah. Seorang ayah. Pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku tercinta. Kemudian inilah jawaban seorang anak yang usianya masih sekolah SMP, usianya masih usia bermain, usianya masih remaja. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jawaban seorang anak bukan mengandalkan logikanya. Jawaban seorang anak bukan mengandalkan kecerdasannya yang di era teknologi sekarang, yang di era ilmu pengetahuan sekarang, yang dikejar oleh para orang tua adalah kecerdasan intelektual. Kecanggihan dia menggunakan teknologi. Tapi Ismail kecil menjawab, kalau ini perintah dari Allah, yang didahulukan bukan sosial masyarakat di situ, yang didahulukan bukan karena nadarnya seorang ayah, yang didahulukan bukan logikanya ini yang disampaikan,
tetapi kalimat yang dijauhkan adalah Rabbi, Tuhan Allah. Kalau ini perintah dari Allah, maka lakukan apa? Allahumma lana hikmatan wansur alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga di majelis hari ini Allah membuka hati kita mendapatkan hikmah apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui surat As-Saffat ayat 102. Apa hikmah yang kita ambil? Para jemaah sekalian, di era modern sekarang, di era kecanggihan teknologi ini, di era semuanya serba instan, para ayah, para orang tua khawatir ketika dia tidak bisa mengikuti perkembangan pembelajaran. Khawatir jika dia tidak memiliki kecerdasan intelektualnya berkembang. Khawatir jika dia tidak bisa menggunakan teknologi di masa kini. Tetapi kenapa kita tidak khawatir ketika anak kita subuhnya jam 6, ketika dia tidak bergegas untuk baca Quran habis maghrib, ketika dia tidak peduli ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan? Kenapa ini terjadi? Dan fenomena sekarang itu terjadi. Ketika kita berkumpul dengan sahabat dan keluarga, di saat kita ditanya, anakmu sekolah di mana? Ketika sekolah itu menjadi favorit di sebuah negara, di sebuah kota, maka kita dengan bangganya mengatakan itu. Ketika kita berkumpul dengan komunitas pekerjaan kita, dan dalam diskusi ringan kita ditanya, kuliahmu anakmu di mana? Dan ketika kampusnya menjadi kampus terbaik di negeri ini, maka kita bangga mengatakan itu. Anakku berkuliah di sebuah kampus favorit di negeri ini. Paradigma itu dikembangkan dan berkembang tanpa akhir. Pola itu dikembangkan di masyarakat supaya apa? Kita lupa bahwa Roh menjadi tujuan pertama dalam pendidikan anak-anak kita. Tuhan menjadi energi pertama untuk meyakinkan bahwa anak-anak kita tauhidan yang terjadi. Yang kedua, kenapa semakin menjadi sempurna? Karena seorang Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik dengan menggunakan fitrahnya. Kami sampaikan, Nabi Ibrahim mendidik menggunakan fitrah yang Allah berikan. Seringkali para orang tua egois dengan kepentingannya sendiri, dengan membungkus bahasa nasihat, dengan membungkus bahasa sejarah yang sudah berhasil diciptakan oleh para orang tua, tetapi tidak pernah melihat bagaimanakah kekuatan anak, bagaimanakah potensi yang Allah berikan kepada anak, bagaimanakah fitrah yang Allah berikan kepada anak. Dan setiap anak tidak akan pernah sama dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita memaksakan egoisme kita untuk melakukan sesuatu meskipun itu baik. Memaksa anak untuk sholat, bukan menyadarkan anak sholat. Memaksa untuk anak hafal Quran, bukan menyadarkan anak untuk tumbuh menghafal Quran. Memaksa anak untuk baca Quran, bukan menyadarkan mereka memiliki gairah untuk mengaji. Fakta terjadi ketika sudah besar, lupa dengan sholat. Ketika sudah kuliah, lupa dengan tadarus. Ketika mereka di dunia kerja, sholat hanya sebatas formalitas tanpa menjadi ibadah. Semoga khutbah siang hari ini menjadi panggilan para ayah, para kakek, para orang tua, dan para calon orang tua. Mari kita dahulukan pendidikan anak, pendidikan keimanan. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Bukan ketika dia sholat kita kenalkan Allah, bukan ketika dia membaca Quran dia kenalkan dengan Allah, tapi kenalkan bagaimanakah menanam tanaman bahwa Allah ada di dalamnya, menyambut di rumah,
Allah ada di dalamnya. Belajar di sekolah, Allah ada di dalamnya. Membantu orang tua, Allah ada di dalamnya. Insya Allah, baca. Semoga lahir semakin lahir generasi Ibrahim, lahir pejuang-pejuang yang bangga dengan agamanya. Bukan hanya anak yang bangga dengan kecerdasannya, tetapi dia bangga dengan Qurannya. Dia tidak malu baca Quran, dia tidak malu sholat jamak qasar di perjalanan, dia tidak malu menegakkan kebenaran kepada teman dan sahabatnya, dan dia tidak malu membantu orang lain ketika tidak ada yang membantu. Kenapa? Karena orang tua mengantarkan menjadi anak-anak yang soleh. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ana billahi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa huwa yahdi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa muslimatul mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah haqqallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تدعو فيها يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Masyarakat muslimin wassalam rahimahullah. Kesimpulan khutbah Jumat hari ini, untuk menjadi baik tidak harus menunggu kita sholat tahajud yang istiqomah. Untuk menjadi baik tidak harus kita menunggu ayah-ayah. Untuk menjadi baik, untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi baik tidak harus kita cerdas dan pintar. Tapi untuk menjadi baik, lakukan langkah pertama. Apakah dia seorang dokter? Apakah dia seorang profesi apapun? Apakah dia seorang pegawai negeri aparatur negara? Apakah mereka seorang wirausaha? Allah tidak pernah melihat. Yang Allah tidak pernah. Maukah kita melangkah untuk menyiapkan anak-anak kita? Harus kita, supaya apa? Kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab yang akan kita suka. Kita berdoa semua. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang selalu Allah berikan kekuatan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqam wa su'il qadar wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidayna ya Allah wa umur majlisina mada as-samawat. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wal jawr wa 'adab al-qabr. Allahumma inna na'udzubika min al-illahi wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dhurriyyatina waj'alna muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Alhamdulillah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurullaha aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
واغفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Tangan nih, awas panas. Chẳng ngopi. Ya itu loh, Bos. Apa yang ngopi?
Lu enggak itu. Itu termasuk diskon. Secara jelas. Jadi saya ini di luar prinsip itu kalau ada diskonan, harga itu sudah termasuk diskon. Yo, cek ya kalau. Kan pasti ini kita kirim nang grup kan ono itu. Sampe cek ya. Ayo tapi PN sing dikirim Mbak Kur, dikurangi diskonnya di piro. Matahari dulu Pak ya. Ya diskon ini regane pancet. Pancet. Terus tak cek. Iya wis gak oleh gawe sing direvisi iku gara-gara wis harga khusus dikai diskon meneh tapi diskon double. Tadi untuk tarif kan diskonnya misalnya 5. Iku dipotong di ton 5 gak khusus tapi diskonnya gak muncul. Nah dikai diskon meneh akhirnya direvisi karo bisa. Ya. Ya double diskon. Subuh mau sakit karena ini subuh mau. Ini Pak. Nanti saya buka kosan putri, tak bayar kan. Seneng yo. Tolong aku suruh kabeh, ora oleh duit ya to. Tak bayar eksekusi itu. Mbak, rak golek hilang ya. Awas dhewe. Modho sing nyap, Mbak. Sampai garing arek. Iki ra mau nyenang ngene tok ae wis.